Oke, Treat Radio Indonesia, kamu dengar aku nyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Treat People. Nah, kali ini di Center, cerita entrepreneur dengan wajah baru, dengan nuansa baru bareng gue Cinta. Nah, kedatangan dari Kopi Labor. Nah, daripada Treat People bingung-bingung siapa sih yang dateng gitu kan. Nah, sekarang gue kedatangan abang-abang ganteng nih, ada abang-abang dua di depan gue. Langsung aja perkenalkan abang. Oke, perkenalkan nama saya Hakian Sahari. Agak dekat aja bang. Dari Kopi Labor. Berikutnya. Ya, perkenalkan nama saya Aulia Ivan Nugraha. Kami dari Kopi Labor. Jadi panggilannya siapa? Haki. Bang Haki sama Ivan. Bang Ivan. Nah, Bang Haki sama Bang Ivan ini berarti ownernya dari Kopi Labor ya? Iya, ya. Benar. Berdua. Nah, bisa gak sih diceritain gimana awal muncul ide nih, gua mau buka tempat ngopi deh, kayak gitu gimana? Siapa dulu nih mau cerita? Ya, owner ke-1. Oh, oke, owner ke-1. Oke, pertama awal mulanya kami mau buka Kopi Labor itu karena kami hobi nongkrong sih. Di salah satu coffee shop juga. Jadi tempat ngopi itu kan tempatnya sharing. Iya. Jadi apapun masalah bisa kita tuntaskan lah di sana. Oh, waduh. Jadi dari sana udah tertarik tuh, kenapa kita nggak coba buka coffee shop aja. Ngomong-ngomong, jadi kita tindak lanjuti terus sampai terbuka Kopi Labor ini. Oke, jadi ini awal launchingnya itu kapan? Grand openingnya? Kami masih soft opening sih. Oh, mudah-mudahan tahun ini kami bisa GO lah. Semoga aja. Jadi pas soft opening itu 24 Desember 2021. Kalau untuk berdiri awalnya 12 Juni 2021. Jadi kita mulai groundbreaking-nya itu 12 Juni 2021 gitu kan. Ya mulai actionnya lah. Mulai dari bangun tempatnya, mempersiapkan alat-alatnya, SDM-nya dan strateginya itu udah dari Juni sebenarnya. Oke, baru bisa soft opening di Desember 2021. Iya. Nah, kenapa namanya Kopi Labor? Ini kan tulisannya LABOUR. Aku kalau lewat tuh pasti bacanya Kopi Lab Hour. Iya. Kalau kita sih apa tadi Najil? Labor. Oke. Itu kan simpang labor, jadi kami ambil nama jalan sih di sana. Oh gitu. Ketika orang masuk ke labor, berarti yang ditujunya cuma kopi Labor. Betul. Walaupun banyak kopi di sana, tetap Kopi Labor gitu. Biar gampang keingat juga kan sama teman-teman yang di sana. Gitu. Nah, kan banyak nih jenis bisnis nih. Kenapa Bang berdua milihnya food and beverage? Mungkin ya. Kalau food and beverage itu kan kebutuhan kan gitu kan. Jadi kita kan sebagai anak muda lah gitu kan pasti butuh minum, butuh makan kan. Jadi ya dari kita kenapa milih F&B ya karena itu peluangnya itu masih cukup luas gitu kan. Apalagi di dekat sekitaran kampus itu kan masih belum banyak lah tempat nongkrong gitu kan. Jadi kami cetuskan lah untuk ya mungkin ini cocoknya F&B nih bisnisnya gitu. Ya, itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih, Bang? Untuk bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oke, berarti sama kayak kopi-kopi biasanya ya? Iya, betul. Dan yang dijualnya apa aja sih Bang di Kopi Labor ini? Apa cuma kopi doang kayak gitu? Enggak, kami ada non coffee juga. Jadi non coffee kami itu ada banyak macamnya. Ada green tea, ada red velvet, ada leci yakul, ada blend gitu kan. Tapi tetap signature kita ini tetap Kopi Labor gitu. Karena kita kan branding kita udah Kopi Labor gitu. Jadi mau nggak mau kita harus upselling nih yang Kopi Labor. Oke. Nah, kalau ini nih aku keponya kan abang berdua nih, ownernya berdua nih. Ini ada ikatan darah persaudaraan atau memang dulunya teman terus tiba-tiba tercetus mau bikin usaha aja kayak gitu? Iya, ada saudara kita. Oh, saudara. Sepupuan kita. Sepupuan tuh gimana nih? Fun fact-nya kita ini cuma beda 2 hari. Sehari lah gitu. Lahirnya? Baru kemarin ulang tahun. Tanggal 8 dan tanggal 10. 8 dan 10? Iya. Okay. Maret ini.
Jadi ya itu, jadi kita ya sepupuan gitu kan. Kenapa? Ya kan kebanyakan orang kalau bisnis kan pasti sama temen kan, koleganya gitu kan. Ya mungkin ya kita ini agak unik lah, bisa sepupuan buat bisnis gitu. Mungkin malah lebih gampang juga nggak sih buat tektokannya gitu kalau keluarga. Benar. Karena kita hampir ketemu tiap hari gitu kan. Benar-benar. Nah terus kalau dari abang berdua sendiri tuh memang dari dulu ada basicnya di bisnis atau malah melenceng dari pendidikannya dulu? Beda-beda sih, beda-beda background kalau kan. Ya, misalkan saya abang ya kan, kalau abang dari IT, abang ini ekonomi gitu kan. IT dan ekonomi. Ya. Oke, masih bisa lah ya ekonomi. Masih bisa ekonomi kan. Abang yang mendukungnya gitu. Sebenarnya juga bisa sih, karena sebelumnya kerjaannya juga bagian di marketing gitu. Oke, tapi sebelum Kopi Labor ini ada bisnis lainnya? Nggak ada sih. Berarti ini bisnis pertama. Ya. Bisnis pertama. Nah, kan ini banyak banget nih coffee shop di luar sana. Nah, menurut abang berdua yang membedakan coffee shop yang di Kopi Labor ini dengan coffee shop yang lain itu apa? Mungkin dari signature sih, kami punya rasa tersendiri lah untuk Kopi Labor ini. Jadi pasti yang kami jual, yang best seller kami sih tetap Kopi Labor. Mungkin yang membedakan kami sama tempat coffee shop lainnya itu mungkin dari masing-masing kopi susu aja. Iya, karena kita sebelum develop ini kan kita ada R&D-nya dulu gitu Kak. Jadi kita pilih tuh bahan baku yang emang premium lah gitu kan. Mulai dari beans-nya, terus creamernya, sama campur-campuran yang lain lah gitu. Jadi kita yang ya udah bisa dikatakan yang premium lah untuk bahan bakunya gitu. Berarti udah itu dulu ya, diicip-icip dulu awalnya. Sebelum kita launching itu kan kita ada trial and error-nya dulu nih gitu. Pasti udah banyak banget trial and error-nya. Betul, iya. Oke, nah kalau untuk pasti itu kan pasti menentukan menu dulu kayak gitu-gitu. Itu memang dari abang berdua atau ada orang lain yang ngebantuin atau gimana? Iya, kita dibantuin. Kalau dari abang, ini kan pasti kalau aku ngelihat orang di luar sana tuh bikin kopi tuh nggak gampang gitu loh. Itu abang memang ada basicnya di itu atau belajar dulu juga atau guide orang kayak gitu? Ya sebenarnya sih kita ada bukan guide sih, kita kayak ada konsultannya gitu. Jadi kita ya teman-teman kita juga nih kan. Iya. Jadi karena kita ilmu kita nih belum sampai nih untuk ngeracik sama ngedevelop menu tadi kan. Jadi kita coba cari tahu lah ini orang yang benar-benar paham di dunia kopi siapa gitu kan, atau enggak di dunia F&B tadi gitu kan. Iya, apalagi kalau kopi nih kan agak salah racik dikit rasanya tuh udah lain gitu. Ya. Jadi kan ya tiap hari tuh kita ada kalibrasi gitu Kak. Jadi setiap hari kita tentu kita pastikan rasanya ini konsisten terus gitu. Oke, nah kalau visinya sendiri dari usaha Kopi Labor ini apa Bang? Visi kami untuk Kopi Labor ini menjadikan tempat kedai kopi yang paling nyaman lah, produktif, berkompetitif lah di Kota Padang. Iya benar. Cuman itu sih visi kan. Nah kalau menurut abang berdua nih, apa sih yang membuat orang-orang itu harus wajib banget ngebeli produk-produk yang ada di Kopi Labor ini apa? Ya mungkin tadi signature kita Kak gitu kan. Dari rasa kita mungkin udah bisa dibilang ngasih rasa terbaik lah gitu kan. Sama mungkin tempat juga kan ya, kita sesuaikan nih kebutuhan tempat kita tuh dengan mahasiswa gitu kan. Jadi mereka bisa ya tadi bikin tugas, healing mungkin kan, tadi ya nongkrong ya sharing-sharing gitu doang gitu kan. Itu sih. Kalau untuk strategi marketingnya sendiri dari Kopi Labor ini gimana? Kan sekarang banyak banget nih orang-orang yang mungkin endorse lah, terus atau kalau enggak datengin live music yang lagi hits di Kota Padang buat datang biar dapat masanya di situ. Kalau dari Kopi Labor sendiri gimana? Iya, tadi live musik juga pertama kan. Ya. Kami juga ada live musik. Terus kita pun juga ngomong ke tim media kan. Iya. Karena palang pintu strategi marketing ini kan media. Iya benar. Itu pasti udah jadi palang pintu utamanya untuk orang datang atau ngecek di sosmed kami kan. Iya. Sudah itu untuk live musik kami make, dan kedepannya kami akan ngangkat tema tradisional lah untuk live musik. Oke, tradisionalnya gimana nih? Misalnya kayak
kami juga ngelibatin anak kampus kayak misalnya kesenian keroncong bakal kami tampilin suatu saat nanti ke depannya kan. Karena kan mayoritas coffee shop ini kan kebanyakan kan akustik. Iya, betul. Nah, kami DJ gitu-gitu. Kami coba membudayakan tradisional lah. Kayak keroncong, saksofon mungkin tiap hari Jumatnya. Jadi temanya beda-beda untuk ke depannya. Jadi ntar si pelaku, bukan pelaku sih, yang perform itu nanti kita berdayakan dari anak-anak kampus. Iya, benar, apalagi tempatnya kan pas banget tuh depannya kan. Iya, jadi ya mereka ada tempatnya. Tempat lah gitu kan, ada wadahnya buat berekspresi tadi gitu. Betul, apalagi sekarang kuliah tuh online kan. Iya. Kadang mereka pun prakteknya pun ngirim video doang kayak gitu. Nah, sekarang ada tempatnya kayak gitu. Iya. Nah, oke Trip People, sekarang abangnya nih nggak dateng abang-abang doang. Kita dibawain makanan nih. Ini apa nih makanannya, Bang? Itu nasi labor. Nasi labor. Kita juga Oke, ada nasi labor sama kalau yang ini minumannya kopi susu labor. Kopi susu labor. Ini boleh dicobain nggak? Boleh banget. Aduh, udah lama nggak minum kopi. Ini di shake dulu ya. Di shake dulu. Ini kita dapat kopi susu dari Kopi Labor. Dari warnanya aja udah kopi susu banget. Betul. Iya sih warnanya. Kopi susu. Kan warna strawberry tadi. Ini yang bikin langsung dari abangnya berdua atau karyawan? Oke, kita coba. Apakah seenak yang dibilang? Bismillahirrahmanirrahim. Enak, manisnya pas. Kan kadang kalau aku nyobain kopi susu di coffee shop lain tuh kadang ada yang susunya doang yang banyak kayak gitu, Bang. Ini tuh pas. Jadi kita balance kan antara kopi, susu sama creamer gitu, balance ya. Udah nggak bisa berhenti nih Trip People, enak. Iya, masih ada 2 lagi nih, Kak. Ini antara doyan sama haus sih. Ini kalau segini berapa harganya, Bang? Ini kita harga normalnya 18.000. Jadi mungkin sedikit promosi nih kan. Kita sampai tanggal 19 ini ada promo. Jadi al item varian minuman semuanya 15.000. 15.000 all item. All item kecuali makanan. Tapi minuman ya? Minuman aja ya? Betul. Enak banget. Apalagi untuk orang-orang yang nggak bisa minum kopi. Ini tuh kopinya nggak berasa banget gitu menurut aku. Dan rasanya tuh manisnya nggak yang manis banget. Pokoknya pas banget di lidah anak-anak seperti gue yang karena kalau minum kopi yang terlalu kopi banget itu tuh langsung GERD gitu loh, getar semua badan, langsung gimana gitu. Aduh ya, langsung kayak merasakan panah asmara tapi enggak. Cocok. Kalau ini tadi nasi. Itu nasi labor. Nasi labor isinya ada apa aja nih, Bang? Aku buka ya. Buka, Kak. Susah. Campuran sosis. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Najil, tolong bantu Najil. Sudah. Oke, jadi isinya ada sosis, ini ayam ya? Betul. Sosis ayam. Ada telur, sayur ya. Oke, ini dia. Oh, ini range harganya berapa segini, Bang? Itu 20.000. Iya. Sebanyak itu. Ini tuh nasinya banyak banget, Trip People. Banyak nasinya. Biasanya orang-orang kan tinggi tempatnya aja. Betul. Tempatnya aja yang agak tinggi, nasinya sedikit. Terus ininya udah gitu aja. Aku cobain ya, Bang. Ya, silakan, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget. Pedasnya pas. Terus yang nggak manis banget. Terus berasa gitu loh bumbunya. Ini ada resepnya, resep turun temurun atau resep dari nenek moyang? Ini dari Krabby Patty, Kak, resepnya. Jadi susah untuk diduplikasi. Jadi ini 20.000, isinya tuh ada sosis, ayam, sayur, dan nasinya tuh banyak banget. Jadi untuk anak kuliah itu tuh cocok banget untuk makan di sini gitu ya. Apalagi kalau kadang kan ada tuh udah sekarang kan hybrid juga. Betul. Ada beberapa yang masuk ke kampus. Jadi kalau untuk makan siang cocok banget. Apalagi tadi bukannya kan dari jam 8 jam 10. Dari jam 10 sampai jam 11 malam. Iya. Jadi bisa banget langsung mampir di Kopi Labor di Jalan Belibis nomor 3. Nah, pas banget di depan gerbang masuk FBS UNP. Betul. Nah, kebetulan di situ adalah fakultas saya.
Betul. PSK. Aduh, baru tahu. Dulu tapi sekarang udah alumni. Oh, udah alumni. Oke. Kalau yang lain ini sama bang, sama juga nasi Sama. labor. Iya, sama nasi Nah labor. jadi ini harganya tuh 20.000, cukup dengan 20.000, nggak pakai mahal, nggak pakai lebih. Dan apalagi kalau untuk makanan, tapi sekarang nggak ada promonya ya? Belum ada. Belum ada. Tunggu aja, pantengin terus di Instagramnya. Ada Instagramnya bang? Ada. Kopi Labor. Di @kopilabor. Nah, tunggu aja di Instagramnya. Mungkin ntar lagi ada promo spesial ulang tahun. Iya, ada. Ulang tahun owner. Dan ini minumannya sekali lagi enak banget, apalagi makanannya juga enak, terus minumannya juga enak. Jadi pas banget untuk nongkrong, healing, ngerjain tugas. Apalagi kalau udah sambil ngerjain tugas pasti perut itu kerasa banget laparnya habis itu. Pikir terus kan Kak, jadi lapar. Betul. Nah, ini untuk next lagi pertanyaannya nih. Kan pasti kalau orang bangun usaha tuh nggak ada yang mulus-mulus aja kayak gitu kan bang. Nah, menurut abang kendala terbesar yang pernah abang hadapi selama berusaha, membangun usaha di Kopi Labor ini apa? Bingung Kendalanya ya? banyak sih sebenarnya Kak, kan kompleks kan. Mulai dari mungkin dana gitu kan, terus SDM-nya, strateginya gitu kan. Sama mungkin ya tadi target pasar, ya targetnya kita ini mau kemana gitu kan. Iya. Itu sih kendalanya. Jadi kan ya sering berjalannya waktu kita juga belajar lah gitu kan. Kita pasti belajar terus nih, ngikutin tren yang ada gitu kan. Oke, tapi bisa ya, maksudnya bisa lah Ya, kendala survive itu lah ya, kita survive lah gitu kan. diselesaikan kayak gitu. Karena kita tim gitu kan. Jadi kan saya nih sama Bang Ivan kan. Pasti saling tukar pikiran nih. Ini mau kemana nih arahnya nih, kita mau gimana nih strateginya gitu. Oke, bener banget. Nah, kayaknya kalau dalam orang membangun usaha kayak gitu kan udah biasa banget nih sama yang namanya naik turun. Betul. Kayak kadang rame, kadang enggak kayak gitu. Nah, di saat lagi sepi kayak gitu, gimana sih apa strategi apa yang diluncurkan oleh Kopi Labor nih? Ya, ini yang pas banget nih strategi yang kita lagi jalankan nih. Promo tadi kan. Karena kan sekarang kita tahu nih WNP lagi hybrid tadi kan. Iya, lagi hybrid. Kan. Jadi gimana nih kita cara ya tarik orang dari luar nih buat datang ke Labor ya. Dan kita ada yang promo gitu kan. Ala hitam 15.000 gitu. Bener. Apalagi kalau di depan FBS tuh bisa kita lihat lah ya kan, makanan minumannya itu aja. Gitu. Apalagi ya, sekarang kedatangan Kopi Labor ini udah bervariasi kayak gitu kan. Apalagi dengan makanan dan minuman yang enak tadi, cukup dengan 18.000 dan 20.000-an udah bisa makan enak, kapan lagi kayak gitu kan. Nah, apalagi kalau anak kampus tuh carinya yang banyak, murah terus enak. Jadi pas banget langsung aja ke Kopi Labor. Apa tuh bang? Kedepannya nih mungkin kami akan ngadain paket rencana. Bener. Susu sama nasi labor. Iya. Orang tuh kalau anak mahasiswa nih pasti dilihat duluan ada paketnya nggak sih kayak gitu. Iya. Jadi ya mikirnya ada bundling kan, pasti ntar harganya juga bisa kita sesuaikan. Nah kalau aku ingat-ingat tadi nih pas abang bilang kan soft openingnya juga lagi pada masa pandemi gitu ya. Itu dari kondisi yang seperti itu tuh berpengaruh nggak sih sama penjualan dari Kopi Labor sendiri? Atau malah gimana meningkat kayak gitu? Paling sedikit pasti ada pengaruh. Karena kan sesuai aturan pemerintah kan itu bahwa physical distancing itu kan, jadi kan jam operasional juga dibatasi. Betul. Jadi yang biasanya kami bisa produktif buka 12 jam, iya, dipotong. Sekarang jadi dipotong jadi 8 atau 7. Ya dampaknya yang kayak sekarang itulah, yang anak kampus di online didaringkan kan. Benar-benar. Itu berdampak banget pasti. Apalagi kebijakan kampus yang sekarang ini aku denger kan kayak nggak pasti gitu. Iya benar, nggak pasti gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus cari strategi lah gitu kan. Kita harus ikutin juga kayak gitu. Ya. Nah selain penjualan di offline store-nya, ada online juga mungkin ikut GoFood, ada ikut gitu GoFood kan? ada. Iya kan. Jadi pandemi sekarang ini membuat kita untuk memutar otak. Betul, gitu nggak sih bang? Serba kayak digital lah kan. Gitu. Jadi gimana ya, harus pandai-pandai juga gimana caranya mencari peluang di online. Sekarang apalagi semua orang pasti buka sosial media, butuh kalau belanja tuh belanja online kayak gitu. Nah, pernah nggak aku pengen
ngulik nih tentang pengunjungnya di sana. Dari udah berapa bulan berarti Bang buka? Udah 3 bulan, 4 bulan lah 4 ya. bulan. Dari 4 bulan ini pernah ada customer yang unik gitu nggak? Kalau unik sih, gimana ya Pan? Belum ya, Belum ada sih Kak. Ya masih wajar-wajar aja sih. Tapi yang requestnya aneh-aneh gitu ada nggak? Requestnya aneh-aneh juga nggak ada sih Kak. Jadi masih aman. lurus lah, masih aman lah gitu kan. Tapi pengalaman yang berkesan banget bagi Abang selama dari awal buka sampai sekarang Kopi Labor ini apa? Pas acara soft opening kami sih. Itu kenapa? Ada beberapa pejabat Pemprov yang ngadirin soft opening kami. Wow. Ada 6 kalau nggak salah. Jadi sekaligus dia yang membuka soft opening kami. Oke. Jadi itu sih. Kalau personality ya, biasanya cuma itu gitu. yang paling berkesan. Kalau Abang ada nggak atau sama aja? Kalau itunya sih ya, apa namanya nih? Ya tadi juga yang pas pejabat Pemprov kan. Kalau Abang sih lebih ke prosesnya sih gitu kan. Dari nol sampai bisa opening itu jadinya ya kayak ada apa namanya nih pride tersendiri gitu lah kan. Ya kebanggaan tersendiri lah buat kita gitu kan. Iya. Itu sih. Nah, ngomongin proses nih. Dulu awalnya kan pas masih membangun, kayak maksudnya lagi nentuin menu, lagi gimana set dalam ruangannya kayak gitu-gitu. Pernah gak sih terbesit kayak udah bakal berada di yang down banget kayak gitu loh. Kayaknya kafe ini nggak jadi buka deh. Kayaknya aku ngerasa kayak Abang tuh nggak yakin kayak gitu. Pernah. Itu pas di fase yang gimana? Maksudnya pas lagi ngotak-ngatik kafe lah atau lagi nentuin itulah. Pas bulan kan kami kan awal terbentuknya dekor itu kan bulan Juni. Pas di September Oktober lah. Kami itu sempat sharing berdua kan, sampai bertanya secara langsung kan, yakin gak nih Kopi Labor ini kita buka ini kan. Cuman kami saling menguatkan juga. Yang penting kita coba aja. Kalau nggak kita coba kan nggak buka. Betul. Jadi saling menguatkan aja sih. Cuman kami emang udah pernah berada di fase itu. Oke, itu pasti buat people di luar sana nggak pernah berpikiran sampai ke situ gitu kan. Kalau kita sekarang ngelihat orang-orang yang mungkin crazy rich di luar sana kayak gitu, dia tuh enak hidupnya udah gini, tapi ternyata tuh banyak banget usaha yang kayak prosesnya, up and down-nya, prosesnya yang itu nggak bakal diliatin juga ke publik kayak gitu kan. Tahu-tahu sekarang udah punya kafe aja, punya ini aja kayak gitu. Pasti orang mikirnya kayak pasti dia memang udah lahir dari kaya lah kayak gitu-gitu. Ya kan kayak gitu. Ternyata banyak banget ya, dan ternyata Abang juga pernah yang ngerasa nggak yakin juga gitu. Padahal awalnya udah kayak oke, kita buka kayak gitu. Pernah juga ngerasa nggak yakin gitu. Nah, waktu itu jadi ya saling menguatkan aja. Jadi saling sharing, support lah gitu kan, satu sama lain kayak gitu. Ada itu juga sih dukungan dari keluarga juga kan. Oke. Nah, ini ngomongin keluarga, peran dari keluarga sendiri menurut Abang gimana sih? Maksudnya pentingkah atau ini biasa aja, tunggu aja hasilnya gimana kayak gitu? Penting lah, iya. Karena dari awal bulan Juni itu emang full total support dari keluarga itu. Oke, jadi memang keluarga ini ikut andil juga ya? Gede, termasuk gede andil keluarga di dalam. Nah, jadi ketika kami sempat down di fase September itu, kami kan juga sharing sama keluarga. Jadi salah satu penguat kami yang tadi dibicarakan, ada peran keluarga juga yang selalu mendukung. Oke. Nah, ini yang yang mungkin lagi dicari-cari oleh street people yang ingin buka usaha juga. Menurut Abang berdua, tips membangun usaha nih, apa yang penting? Mental sih perlu. Kayaknya iya sih. Mentalitas itu harus kuat gitu. Karena kan setiap usaha kan pasti ada up dan down-nya. Pasti ada survive dan enggaknya. Iya benar. Jadi mentalitas itu perlu, karena itu pondasi awalnya. Kalau dari businessman lah, pengusaha. Kalau ketika nggak ada mentalitas itu udah bisa kacau lah. Iya bener. Kalau mental kita udah keganggu, kena omongan dari orang-orang tuh udah
iya-iyain aja kayak udah kehasut aja gitu nggak sih gitu. Nah kalau dari abang sendiri ada nggak tipsnya? Kalau dari abang sendiri sih ya mungkin kita harus banyak belajar gitu kan. Pertama banyak belajar, dan kedua kita ya mungkin itu lebih banyak improve juga gitu. Mungkin kayak tren-tren yang bakal ada ke depannya gimana, kita ikutin tuh tren-tren yang tadi gitu kan. Nah ini kalau ngomongin keluarga, aku mau tanya lagi. Kalau dari keluarga sendiri memang dulunya punya usaha juga atau memang baru abang berdua yang buka usaha? Beda-beda juga nih backgroundnya ya. Oke. Kalau dari abang, orang tua cowok abang emang udah usaha juga nih dulu tekstil. Kalau dulu usaha butik. Oh iya butik. Oh, berarti malah beda ya. Beda. Di bidang fashion terus anaknya food and beverage kayak gitu. Benar. Oke, ini satu-satu nih ya. Harapan dari abang-abang untuk Kopi Labor ke depannya gimana? Sukses selalu gitu. Pasti itu ya. Kalau bisa sih ekspansi lah di seluruh Sumatera Barat. Itu harapan tertinggi kami sih. Kalau abang? Kalau abang ya mungkin Kopi Labor bisa lebih dikenal nih di Sumatera Barat, di Kota Padang ataupun di Sumatera Barat. Jadi gitu kan. Jadi buat ya jadi wadah tadi lah buat anak-anak UNP atau Kota Padang buat berekspresi di Kopi Labor kayak gitu. Nah kalau harapannya sendiri nih dari abang berdua untuk UMKM di Padang nih apa? UMKM Kota Padang ya? Menjaga kualitas. Oke, pasti. Bekerja sama dengan marketplace. Pergunakanlah digital marketingnya. Oke, benar-benar. Kak Abang? Mungkin ya pelayanannya gitu kan lebih customer customer experience-nya dijaga. Terus ya tadi kualitas rasa pelayanan sama mungkin after sales-nya gitu kan UMKM. Ketiga ya saling bersinergi lah kalau kita kolaborasi gitu kan. Betul banget. Sekarang nih banyak banget kadang apalagi kalau untuk coffee shop udah membludak banget di Kota Padang. Jangan sampai ingin naik tapi dengan menjatuhkan orang lain kayak gitu. Tapi kalau dilihat trennya di Padang sih coffee shop di Padang ini pada kompak sih gitu. Iya. Jadi ya nggak ada lah kayak yang saling menjatuhkan apa gitu. Iya betul. Aku lihat juga ownernya ini saling support gitu. Kalau ada yang soft opening atau grand opening datang. Kalau nggak bikin story, mengucapin kayak gitu kan. Oke, ini yang terakhir nih. Gimana sih caranya treat people yang ingin beli produk dari Kopi Labor ini? Silahkan promosiin di sini. Yang pertama bisa datang ke Jalan Belibis nomor 3 Labor depan ke Fakultas Bahasa dan Seni UNP. Iya. Yang kedua bisa cek di GoFood kita di Kopi Labor. Di Kopi Labor nanti itu ada ya menu-menunya kita up perlahan lah gitu kan. Belum semuanya yang kita masukin nih karena kita baru gitu kan. Oke, iya. Jadi yang best seller dulu nih kita masukin ke GoFood gitu. Jadi ya channelnya ada 2, bisa datang langsung sama GoFood. Belanja gitu. online. Betul, kayak belanja gitu online. Oke, Treat People, makasih buat abang-abang yang udah mau sharing, mau datang di treat ini. Nah, jangan lupa buat beli menu-menu yang ada di Kopi Labor udah dijelasin, bisa belanja online sama langsung datang di Kopi Labor di Jalan Belibis depan gerbang masuk FBS UNP, pas banget di depannya. Jam 10 sampai jam 11. Betul banget. Nah, tadi menu rekomendasi dari aku ada kopi susu Labor sama nasi Labor. Sama nasi Labor. Enak banget. Oke, terima kasih Bang. Mohon maaf kalau ada pertanyaan atau mungkin perkataan gue yang sedikit menyinggung, yang disengaja maupun enggak. Jangan kemana-mana dan bye-bye.